Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 785, Distorsi. Villa Liuhi memang pusat kekuatan di wilayah timur. Teknik gerakan dan teknik pelarian mereka benar-benar menakutkan. Aku sendiri berlatih seni indera spiritual, tapi dalam radius 100 km pun aku tidak bisa merasakan apa-apa. Benar, kota bulan merah memang luas, tapi dengan teknik seperti itu, mungkin dia sudah tiba di penjara bawah tanah dalam sekejap. Penguasa kota bulan merah benar-benar meremehkan wakil Master PEI. Dia bahkan memberinya waktu setengah batang dupa. Itu terlalu kejam. Ya, aku sampai tak sanggup membayangkannya. Kudengar, penjara bawah tanah kota bulan merah dipenuhi para penjahat ganas yang sudah bertahun-tahun tidak melihat wanita. Menurutmu, orang selembut dan sehalus Master Villa PEI akan bagaimana setelah masuk ke sana? Seseorang mengeluarkan kecapi dan mulai memetiknya pelan sambil bersenandung lirih. Bunga krisan layu penuh luka. Senyummu menguning. Kelopak gugur, hati pun patah. Diam! Pei Mingyuan meraung marah. Orang-orang dari Villa Liuli juga memelototi sekeliling dengan wajah memerah karena malu dan kesal. Kalau masih punya waktu untuk mempermalukan diri sendiri, sindir seorang seniman bela diri, lebih baik pergi selamatkan ayahmu. Yang lain tertawa mengejek. Apa yang kau lihat? Kalau punya kemampuan, datang dan pukul aku. Ayo, pukul aku! Pfff. Pei Mingyuan begitu marah hingga memuntahkan seteguk darah. Ia tidak tahu harus menyerang atau tidak. Masalahnya, sekalipun ia bertarung, belum tentu ia bisa menang. Para seniman bela diri di restoran ini memang tampak kasar, tapi banyak di antara mereka yang kuat. Baik, katanya dengan suara berat. Tuan muda ini sudah mengingat wajah kalian semua. Setelah kita keluar dari kota bulan merah, aku akan menyelesaikan perhitungan satu persatu. Ia tahu, hari ini ia benar-benar kehilangan muka. Namun, kehilangan muka masih lebih baik daripada kehilangan nyawa. Seorang pria harus tahu kapan harus menunduk dan kapan berdiri tegak. Dalam hal ini, ia memang pantas menyandang gelar salah satu dari 7 putra bintang wilayah timur. Li Yunxiao, tolong buka segelku, katanya pada Yunxiao. Memang ada beberapa kesalahpahaman di antara kita, tapi itu sudah berlalu. Aku harap kau tidak terus mengungkit masa lalu. Mari kita lihat ke depan. Luo Qingyun, Nalan Jishuan, dan Xu Qing memahami situasi yang sebenarnya. Tetapi mereka tetap diam. Tiba-tiba mereka seperti mengerti mengapa ia bisa menjadi salah satu dari 7 putra bintang wilayah timur. Ternyata untuk menjadi salah satu dari 7 putra bintang, bukan hanya kekuatan yang dibutuhkan. Kulit tebal dan keberanian tanpa rasa malu juga diperlukan. Dengan dua hal itu, seseorang memang bisa hidup lebih lama dari kebanyakan orang. Yun Xiao tampak sudah terbiasa dengan sikap seperti ini. Ia terkekeh ringan. Saudara PEI, segel yang kupasang sebenarnya tidak memengaruhi kekuatanmu. Namun jika tidak dilepas dalam 7 hari, kejantanan seorang pria akan perlahan menyusut. Pada akhirnya, dia tidak akan bisa mengangkatnya lagi. Saat itu, saudara PEI akan menjadi yang paling unik di antara 7 putra bintang wilayah timur. Bisa dibilang, kau akan benar-benar tak tertandingi. Apa? Kau? Wajah PEI Mingyuan memucat. Kau kejam sekali. Kalau aku benar-benar kejam, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku tidak akan memberimu waktu 7 hari. 7 hari sudah cukup untuk meninggalkan keturunan bagi keluarga PEI. Semoga berhasil. Mata PEI Mingyuan dipenuhi kebencian. Ia menggertakkan gigi. Aku akan mengirim pesan pada ibuku. Dia sepupu Ruan Hongyu dan punya pengaruh besar. Kuharap kau tidak menarik kembali kata-katamu. Ia segera pergi bersama rombongan Villa Liuli dengan gelisah. Membantu Yun Xiao mencari mutiara bulan dari Samudra Timur, kini terasa jauh lebih sepele dibandingkan cara menyelamatkan ayahnya. Kerumunan terus bersiul dan mengejek rombongan itu. Tawa dan sindiran baru berhenti setelah mereka benar-benar menjauh. Namun satu topik baru pun muncul untuk dibicarakan sambil minum teh.
Shu Qing kembali mendekat dan menyapa Yun Xiao serta yang lain. Adapun Ji Pingfei sejak tadi sudah merasa malu dan kabur lebih dulu. Kau bisa tinggal dan memulihkan diri di sini, saudara Shu, kata Luo Qingyun sambil tersenyum. Siapa tahu kau bisa meraih peringkat bagus dalam turnamen arena. Walau tak bisa mendapatkan sang kecantikan, setidaknya kau bisa bertemu para pahlawan dunia. Nalan Jishuan mengangguk. Saudara Luo, benar. Walaupun ini adalah ajang memilih pasangan bagi nona muda kedua keluarga Jiang, suasananya hampir seperti kompetisi seni bela diri nomor 1 bagi generasi muda. Hampir semua ahli muda terkenal di dunia bela diri berkumpul di sini. Banyak orang datang hanya untuk menyaksikan para pahlawan dunia. Sayang sekali kalau melewatkan kesempatan seperti ini. Ekspresi Jiang Ruobing langsung mendingin. Pria-pria membosankan, dengusnya. Mereka menjadikan pernikahan orang lain sebagai bahan olok-olok. Sungguh memalukan. Kalau memang tidak ingin menikah, untuk apa ikut kompetisi dan ikut mengeruhkan suasana? Pelayan di sampingnya, Xiao Shui, menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Kemarahan tuan muda memang tidak masuk akal. Bukannya mereka tidak ingin menikah, tapi mereka memang tidak punya kemampuan. Lagi pula, hanya ada satu tempat. Kalau ingin mengalahkan para pahlawan dunia, itu berarti hampir harus menjadi yang nomor 1 di generasi muda. Selain kepala 7 bintang wilayah timur, kepala 5 pahlawan wilayah barat, dan kepala 4 talenta wilayah utara, siapa lagi yang punya kepercayaan diri sebesar itu? Shu Qing tersenyum pahit. Adik kecil, kau benar. Siapa yang tidak ingin menikahi nona muda kedua keluarga Jiang? Dari segi penampilan, latar belakang keluarga, mahar, atau apapun, siapa yang tidak tergoda? Hanya saja, orang harus tahu batas dirinya. Karena itu, kebanyakan hanya datang untuk menonton dan ikut meramaikan saja. Jadi, saudara Shu juga berniat ikut berpartisipasi? Tanya Yun Xiao sambil tertawa. Shu Qing buru-buru menggeleng. Saudara Yun Xiao pasti bercanda. Mungkin sebelumnya aku memang punya pikiran seperti itu. Tapi setelah bertemu denganmu, aku langsung sadar. Ia tersenyum pahit. Setelah bertemu saudara Yun Xiao, aku baru menyadari betapa dangkal dan sempitnya diriku dulu. Aku tahu sekarang di mana levelku sebenarnya. Selama ini aku hanyalah katak di dasar sumur. Meski kali ini aku banyak kalah, aku juga mendapat banyak pelajaran. Aku berencana kembali ke pavilion mendengarkan arus pasang dan berkultivasi dalam pengasingan. Aku tidak akan keluar sebelum menjadi Martial Sovereign. Karena ia sudah mengambil keputusan, tidak pantas bagi yang lain untuk menahannya. Setelah menuangkan anggur dan minum bersama, Shu Qing pun pamit. Sementara itu, pemilik restoran sudah memerintahkan orang-orangnya membersihkan meja dan kursi yang hancur akibat ulah Pei Jiuqi. Yun Xiao dan 4 lainnya kembali duduk mengelilingi meja. Pemilik restoran menatap Jiang Ruobing dengan makna tersembunyi. Tuan muda, Anda sudah melihat sendiri apa yang terjadi tadi. Saya harap Tuan muda bisa menahan diri. Di Kota Bulan Merah, siapapun harus mematuhi aturan Kota Bulan Merah. Jika tidak, akibatnya bisa berakhir di penjara bawah tanah atau bahkan kematian. Jiang Ruobing memasang wajah polos. Bunga krisan layu itu apa? Apa maksudnya bunga krisan yang patah? Pemilik restoran tertawa. Tuan muda, akting Anda bagus sekali. Anda pasti tahu maksud saya. Jiang Ruobing terdiam sejenak, lalu cepat-cepat berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti." Namun pemilik restoran sudah pergi. Ia hanya bisa menoleh pada yang lain. Kata-kata pemilik tadi aneh sekali. Saudara Luo, saudari Zixuan, apa arti krisan patah itu? Luo Qingyun dan Nalan Jishuan langsung berkeringat dingin. Mereka menggeleng dan mengatakan tidak tahu. Yun Xiao tersenyum santai. Aku minum sampai sedikit mabuk tadi. Jangan biarkan bunga krisan mekar sia-sia. Maksud bos itu, nikmatilah anggur dan pemandangan indah. Artinya, selagi muda harus menikmati hidup. Jangan menunggu sampai bunga krisan layu dan anggur menjadi dingin, baru menyesal karena waktu terbuang. Nalan Jishuan melirik Yun Xiao dengan kesal, seolah berkata, apa tidak berbahaya menjelaskan seenaknya seperti itu? Nanti saudara, Bing bisa salah paham? Jadi begitu, Jiang Ruobing mengangguk. Saat bunga mekar, sebaiknya dipetik. Jangan menunggu sampai krisan layu di musim gugur. Kakak Yun Xiao, itu maksudmu?
Yun Xiao langsung merasa pusing. Ia tidak menyangka Jiang Ruobing bisa menarik kesimpulan sejauh itu. Ia menyeka keringat dingin dan berkata canggung, "Mungkin begitu. Aku memang tidak terlalu pandai dalam sastra. Sebaiknya saudara Luo dan Nona Nalan saja yang menjelaskan lebih rinci." "Jangan bilang Tuan Muda Yun Xiao asal bicara," Nalan Zixuan menegur dengan kesal. "Itu fitnah." Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berkata dengan serius, "Ngomong-ngomong, saudara Luo, tadi kau bilang ingin membawa saudara Bing menemui Tuan Muda Yun Xiao. Katamu di seluruh kota Bulan Merah, hanya Tuan Muda Yun Xiao yang bisa membantu." Zixuan masih agak bingung. Walaupun kekuatan Tuan Muda Yun Xiao sulit ditebak, tapi tetap saja ia tampak ragu. Meski tahu Yun Xiao bukan orang biasa, ia masih belum sepenuhnya yakin apakah Yun Xiao benar-benar mampu melakukan hal itu. "Wow, jadi kamu memarahiku." Wajah Jiang Ruobing langsung memerah. Ia merasa telah ditipu. Ia sempat marah, tetapi setelah mendengar ucapan Nalan Zixuan, ia segera bertanya dengan nada khawatir. Luo Qingyun memandang mereka sambil tersenyum tipis. Kekuatan Yun Xiao memang bukan yang terkuat di kota Bulan Merah. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki orang lain, yaitu keberanian. Tidak peduli bagaimana kupikirkan, hanya dia yang berani melakukan hal ini. Tiba-tiba, keempat pasang mata tertuju pada Yun Xiao. Ia langsung merasa kulit kepalanya kesemutan. "Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak pandai membaca situasi seperti ini. Jangan bersekongkol melawanku." Luo Qingyun tertawa ringan. "Apalagi? Sebenarnya sederhana saja. Kau hanya perlu membawa saudara Bing keluar dari kota Bulan Merah. Soal imbalan, sebutkan saja." Jiang Ruobing langsung tegang. Wajahnya dipenuhi harapan. Luo Qingyun dan Nalan Zixuan tidak menyebut identitas Jiang Ruobing secara langsung. Mereka sudah menduga bahwa Yun Xiao pasti telah mengetahuinya sejak lama. Yun Xiao terdiam sejenak. Ia bertanya-tanya, apakah gadis ini benar-benar ingin kabur dari pernikahan? Jika benar, bagaimana kota Bulan Merah akan menjelaskannya kepada dunia? Namun setelah dipikirkan lagi, memang hanya dirinya yang berani membantu pelarian seperti ini. Jika orang lain, bahkan Martial Sovereign Puncak pun mungkin tidak berani terlibat. Bagaimanapun juga, hubungannya dengan kota Bulan Merah sudah lama buruk. Ia memang tidak berniat memperbaikinya dalam hidup ini. Jika benar-benar ingin membantu, ia bisa menyembunyikan Jiang Ruobing di tablet alam dewa. Bahkan, para ahli pun belum tentu bisa menemukannya. Ia tersenyum ringan. "Ini jelas urusan hidup dan mati, tapi kalian bilang tidak menipuku. Baiklah. Kalau kalian bisa memberiku 18 mutiara bulan yang menjadi bagian dari mahar nona muda kedua keluarga Jiang, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk mencobanya." Keempatnya langsung merasa hawa dingin menjalar di hati mereka. Jiang Ruobing berkata cemas, "Untuk apa kamu menginginkan manik-manik itu? Selain indah, tidak ada gunanya. Kalau kamu bersedia membantuku, aku pasti akan memberimu hadiah yang jauh lebih berharga daripada itu." Luo Qingyun juga berbicara dengan nada serius. 18 mutiara bulan dari Samudra Timur sudah termasuk dalam daftar mahar nona muda kedua keluarga Jiang. Mendapatkannya bukan perkara mudah. "Li Yun Xiao, apakah kamu sengaja mencari alasan agar tidak perlu membantu?" Yun Xiao tersenyum santai. "Terserah kalian menilainya. Kalau aku benar-benar ingin mencari alasan, lanjutnya acuh tak acuh, aku tinggal mengajukan syarat untuk memenangkan tempat pertama di arena. Kalau begitu, semua mahar dan si cantik akan menjadi milikku. Kudengar Jiang Ruobing juga sangat cantik, cek-cek." Pikiran yang tidak pantas. Jiang Ruobing mendengus kesal. Semua talenta muda dunia berkumpul di sini. 7 bintang wilayah timur, 5 pahlawan wilayah barat, 4 keajaiban wilayah utara, dan murid-murid keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkan semua pahlawan dunia dan merebut posisi pertama? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.